Assalamualaikum, welcome back to channel Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan Sepanjang Masa. Oke, di video aku kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian gimana sih caranya biar banjir orderan. Nah, siapa nih di sini yang nggak mau banjir orderan? Pasti mau semua kan? Tapi sebelumnya, yang belum subscribe dulu, like dan komen ya, biar kalian nggak ketinggalan video aku lainnya. Tips yang pertama adalah upload foto atau produk kalian semenarik mungkin. Ingat ya teman-teman, kita ini kan bisnis yang kita jalani adalah bisnis online. Jadi usahakan kalian ketika mengupload foto atau produk kalian itu harus bagus dan semenarik mungkin, karena itu adalah pertama kali yang pembeli lihat dari toko kita atau produk kita. Bayangin aja kalau misalnya kalian fotonya masih asal-asalan, terus masih burem atau mungkin nggak jelas fotonya, pasti kan pembeli udah males kan mau melihat foto atau melihat review-review produk kita. Jadi bagi kalian yang masih foto asal-asalan atau mengupload produk dengan foto kualitas asal-asalan, kalian harus lebih memperhatikannya lagi ya mulai sekarang. Karena pembeli itu kan virtual, melihat barang kita secara virtual. Pasti mereka yang pertama kali lihat adalah kualitas produk, kualitas foto kita. Jadi mulai sekarang kalian harus lebih memperhatikan kualitas foto yang kalian upload itu. Misalnya kalian edit sedikit lah, nggak usah lebay-lebay. Seperti misalnya foto produk kalian tuh lebih diterangin atau lebih dikasih kayak misalnya hiasan-hiasan apa, pokoknya buat semenarik mungkin, sekreatif kalian. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi yang nggak berbayar untuk mengedit foto, banyak banget. Jadi kalian bisa menuangkan kreativitas kalian di situ juga. Atau kalau misalnya kalian males ngedit, kalian bisa aja kasih aja cropin foto kalian, terus kasih kayak misalnya simbol online shop kalian seperti itu. Pokok buat foto itu semenarik mungkin biar pembeli juga semakin tertarik melihat produk. Tips yang kedua, buat deskripsi barang dengan jelas. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Kenapa penting? Karena kita itu menjual produk secara online. Jadi kalian juga harus mendeskripsikan produk tersebut dengan jelas. Nggak panjang tapi jelas. Paham kan di sini? Jadi pembeli tuh jadi nggak usah repot-repot tanya ke kalian kalau kalian sudah mengasih deskripsi yang jelas. Misalnya nih kalian jualan tas gitu ya, kalian juga harus menjelaskan deskripsinya di kayak misalnya di kolom deskripsi atau di kolom komentar seperti itu. Kalian harus menjelaskan secara detail, misalnya ukurannya segini, bahannya pakai ini, terus dia yang tersedia warnanya ini, harganya sekian, seperti itu. Jadi kalian tuh harus banget bener-bener memperhatikan deskripsi produk yang kalian mau jual atau kalian upload. Karena gini ya teman-teman, pembeli online itu kan adalah orang-orang yang butuhnya itu cepet praktis gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah beli online tapi dia masih nggak menemukan deskripsi barang tersebut, dia masih harus nanya ke kalian atau nanya ke kamu gitu kan, itu kan ribet baginya dia. Otomatis dia pasti akan beralih ke toko yang lebih, menurut dia spesifikasinya lebih jelas atau lebih instan, lebih cepat seperti itu. Jadi kalau bisa kalian harus membuat deskripsi sebagus mungkin, sejelas mungkin, gak usah panjang-panjang, yang penting jelas dan dimengerti. Tips yang ketiga, konsisten upload produk di medsos. Nah, nih teman-teman, jangan sampai kalian biarin medsos kalian tuh sepi ya, apalagi media sosial jualan kalian. Kalian tuh setidaknya sehari aja harus bisa nge-share, atau misalnya di Instagram nih kalian harus bikin story tuh minimal satu aja, atau kalian upload produk di feed tuh minimal satu aja. Jangan sampai Instagram kalian atau sosial media kalian itu sepi. Jadi banyak kan sekarang kayak misalnya sehari aja, misalnya nggak usah upload produk deh, misalnya ngasih tips atau bikin kuis seperti itu. Jadi pembeli tuh taunya, oh iya ini Instagramnya tuh masih hidup, masih ada, dan kamu tuh masih aktif jualan seperti itu. Pokoknya jangan sampai lewat sehari aja untuk mengosongkan media sosial kalian. Jadi kalian harus konsisten upload atau promosi di media sosial kalian biar selalu hidup ya teman-teman. Tips yang keempat, manfaatkan fasilitas hashtag. Nah, ini tips buat kalian yang jualan di Instagram. Kenapa aku bilang manfaatkan fasilitas di hashtag? Hashtag ini sangat penting banget loh teman-teman buat kita. Fungsinya tuh ya banyak banget. Jadi salah satunya gini, misal nih kalian jualan tas, kasih aja hashtag misalnya tas cantik, atau hashtag tas wanita cantik, hashtag lagi tas wanita murah, seperti itu.
fungsinya tuh banyak banget hashtag ini teman-teman. Jadi misalnya nih kayak contohnya kayak gini, kalian tuh ngupload barang di tanggal 1 gitu ya, misalnya kalian upload terus kalian kasih hashtag semenarik mungkin, sebanyak mungkin gitu kan ya. Nah di tanggal 5-nya ada seorang pembeli yang sedang mencari tas, kebetulan dia mengetik kata-kata itu tas wanita, pasti secara otomatis hashtag yang kalian tulis akan muncul di mesin pencarian Instagram. Jadi seperti itu fungsinya, otomatis Instagram kalian akan direkomendasikan, akhirnya dia muncul, akhirnya dia tahu, pembeli itu tahu, oh ini tokonya yang jual tas, seperti itu. Jadi kalau bisa kalian jangan sampai ketika memposting produk kalian jangan sampai meninggalkan hashtag tersebut. Buat hashtag sebanyak-banyaknya biar produk kalian semakin dikenal. Tips yang kelima dari aku adalah perbanyak follower. Nah pasti kalian bingung kan, gimana kak caranya perbanyak follower, apakah kita harus beli? Enggak, jadi caranya gampang banget teman-teman. Misalnya nih kalian jualan tas, kalian follow aja juga atau ikutin aja pedagang-pedagang lain atau pembisnis lain yang jualan tas itu juga, yang mungkin followersnya lebih banyak dari kalian. Kalian bisa follow, terus kalian juga lihat nih komen yang ada di situ. Dengan gitu kalian bisa follow yang komen di situ. Otomatis kan mereka pasti lihat tuh, oh ini jualan tas juga. Pasti mereka setidaknya kalau mereka nggak follow back, setidaknya mereka bakal ngeklik Instagram kalian, dan di situ mereka jadi tahu, oh ini juga jualan tas juga ternyata, coba deh aku lihat-lihat barang-barangnya, aku review-review barangnya, barangkali ada yang cocok, seperti itu. Jadi kalau mereka juga cocok, pasti kalian juga pasti akan di follow kembali, seperti itu. Jadi menurut aku ini efektif banget sih. Aku beberapa kali nyoba juga dengan follow seperti yang aku bilang tadi, juga banyak juga yang follow back aku, seperti itu. Tips yang keenam adalah pasang iklan di FB Ads. Nah, pasang iklan ini memang berbayar sih teman-teman. Harga yang paling murah adalah 20.000. Ini juga menurut aku paling efektif banget sih, karena kalian juga bisa menyebarluaskan bisnis kalian, juga menyebarluaskan jangkauan yang ingin kalian dapat, seperti itu. Nanti di video aku selanjutnya aku bakal ngasih tahu atau ngejelasin gimana sih caranya untuk membuat iklan di Facebook Ads itu. Tips yang ketujuh adalah buat kuis hadiah atau giveaway. Yang trennya sekarang sih giveaway gitu ya teman-teman. Nah ini terbukti efektif banget loh teman-teman di jualan online shop kita. Karena kenapa? Sekarang tuh kan orang suka seru-seruan gitu ya, suka kayak lomba-lomba seru-seruan gitu ya. Kalau kalian mau ngasih hadiah, nggak usah banyak-banyak. Misalnya nih, pulsa 20.000 buat berapa orang, atau nih aku bakal gratisin produk aku, misalnya tas, kalian bakal dapat 1 tas, seperti itu. Atau kalian bisa pakai sistem tag, misalnya nih aku bikin rules dengan giveaway ini dan hadiahnya ini, kalian harus tag 5 teman kalian untuk follow akun Instagram ini, kayak gitu. Itu selain menambah followers, itu juga bisa meningkatkan jualan kalian. Jadi kalian jangan bosen-bosen deh, sekreatif mungkin, salah satunya dengan membuat quiz atau giveaway ya. Anggap aja lah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, setelah serangkaian semuanya, yang tips ke-8 dari aku adalah buat konsumen nyaman. Ini adalah hal yang penting juga ya teman-teman. Kalian harus buat konsumen kalian atau langganan kalian tuh nyaman dengan kalian, dengan pelayanan kalian, pelayanan toko kalian. Jadi, kalian harus bisa melayani dengan baik, dalam artian bukan lebay ya, kayak yang ya ramah, terus lebih peduli, lebih perhatian gitu. Jadi dengan seperti itu, feedback pembeli ke kalian tuh juga pasti bakalan lebih baik, dan kesempatan dia untuk repeat order ke kalian tuh pasti bakal lebih banyak, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa tips versi aku biar kalian tuh orderannya semakin banyak, biar banjir orderan setiap hari. Tapi jangan lupa juga kalian harus tetap konsisten, berdoa, dan juga tetap semangat. Oke teman-teman, nah sekian tips dari aku ya, semoga bermanfaat. Jika ada kritik kalian bisa komen di bawah, dan bagi kalian yang belum subscribe dulu, like dan komen biar kalian nggak ketinggalan sama video-video aku lainnya. Oke, aku Devi Fortuna, sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.